Katakan lebih dahsyat 2 lagi buat Tuhan Allah kita. Shalom. Haleluya. Saya percaya sidang jemaat yang hadir pagi hari ini hatinya dipenuhi sukacita dari surga. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan dengan segenap hati dan kerinduan kita. Kita mau berikan persembahan terbaik bagi Tuhan. Bila apa yang kita berikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita satukan hati kita, marilah kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih buat pagi yang begitu luar biasa ini Tuhan, yang sudah Kau berikan atas setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh ada tempat ini untuk bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Saat ini kami datang di datangan yang hampa. Kami membawa pujian kami, syukur kami, sembah kami hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi setiap kami dan layakkan kami untuk memuji, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami percaya di saat kami memuji, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran, kuasa-Mu bekerja tempat ini, melawat setiap umat-Mu yang ada di tempat ini, sehingga sidang jemaat-Mu datang tidak sama dengan mereka pulang. Mereka pulang dari tempat ini diberkati Tuhan secara dahsyat dan luar biasa, mengalami kesembuhan, mengalami pertolongan, mengalami mujizat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji-Mu dan menyembah-Mu hanya satu nama Tuhan Yesus. Kami sudah berikan syukur, siap puji Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Amin, amin. Shalom. Salam damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran kita, terus tinggal dalam hati kita. Amin. Kita di sini karena kita mengasihi Tuhan, betul nggak saudara? Tuhan pun begitu kepada kita. Tuhan begitu mengasihi kita dengan luar biasa. Kita bisa dari ayat-ayat yang saya bagikan, rema-rema yang saudara sudah terima, bahkan pagi hari ini begitu luar biasa, di mana kita boleh memanggil ya Abba, ya Bapa, ya. Kita baca bersama-sama bukti cinta kasih Tuhan. 1, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Abba, ya Bapa. Menjadikan kita semua anak-anak Allah. Amin saudara. Kita memiliki hubungan yang erat dengan Bapa kita yang ada di surga. Seperti saat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia merasa ketakutan, merasa gemetar karena dia tidak disalibkan. Dia berseru kepada Bapa di surga, ya Abba, ya Bapa. Biarlah cawan ini boleh lalu daripadaku, ya, tetapi semuanya harus tetap terjadi karena semuanya memang harus Yesus lalui, ya, harus jalani. Di situ Tuhan ada hubungan yang erat dengan Bapa kita yang ada di surga. Saat ini Tuhan memberikan kuasa Roh Kudusnya, Roh Tuhan, Roh Yesus yang ada di dalam diri kita untuk menjadikan kita ini anak-anak Allah. Bahkan kita boleh menyebut Bapa kita di surga ya Abba, ya Bapa. Suatu hubungan yang erat yang Tuhan berikan buat kita supaya kita lebih erat lagi dengan Bapa kita yang ada di surga. Begitu Tuhan mengasihi kita. Amin saudara. Amin. Kita pujikan bahwa kita mau mengasihi Tuhan pada pagi hari ini dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Kita katakan, ku mau cinta Yesus. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari kita sama-sama katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap
sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Ada dalam hidup kami. Katakan ya Allah ya Allah.
Engkau mengerti setiap kerinduan, setiap hati kami Tuhan. Biarlah kami di waktu hari ini kami boleh berjumpa dengan pribadi-Mu yang begitu dahsyat dan begitu luar biasa, bahwa kami lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh Yesus.
oleh Tuhan. Mari angkat suara kedua tangan tinggi-tinggi, katakan, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Mari kita angkat dua tangan kita, mari kita sama-sama katakan, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau sumber kemenangan kami, sumber pertolongan kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang dahsyat. Mari kita sama-sama berdiri, kita bersama-sama mau kita mau mengenang nama Tuhan. Come on. Mari kita semua tangan lebih keras buat Allah kita yang luar biasa. Amin. Dialah Raja di atas segala raja, yang berkuasa untuk selama-lamanya. Raja, Daya
bersyukurlah kepadanya, bawalah puja baginya, karena dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, emasku dan keselamatanku, Dia penolongku, kami itu. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Semuanya katakan, Yesus. Aku tak dapat diriku, mujizat yang terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal dan mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau menyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bersama Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Biarlah sedang mendapat memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sebab Kaulah Raja di atas segala raja yang berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama nyatakan, yang percaya. Semua katakan, seluruh semesta sujud menyembah. Ya Tuhan, waktu aku tak dapat diriku, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau menyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bersama Kau Tuhan Rajaku. Kau Tuhan Rajaku. Biarlah Tuhan Raja di atas segala raja, Allah Immanuel yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya katakan amin. Berikut saudara kita. Haleluya. Sungguh aja perbuatan-Mu Tuhan. Kita sama-sama katakan, oh, tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Oh, Kau megah bagiku.
Secara bersama kita jemaat dapat duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan tabur benih untuk kolektor Natal di bulan Desember. Karena apa yang kita berikan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebelum itu kita awali dengan doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, mari kami memberikan taburan benih untuk acara Natal di bulan Desember Tuhan. Kami percaya orang menabur tidak kekurangan, melainkan hidupnya tambah semakin hari kami diberkati Tuhan secara dahsyat. Kau berikan berkat yang melimpah Tuhan bagi anak-anak-Mu yang memberikan taburan benih dengan tulus dan ikhlas. Kami percaya apa yang kami berikan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama. Hanya satu nama Tuhan Yesus kami selalu syukur. Haleluya. Amin. Yakin akan firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Pegang teguh janji-Mu Tuhan, meski tak ada rasa untuk berharap. Selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan mendengarkan pujian kur yang dibawakan wanita Bedanita Percaya. Sebelum itu kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat anak kita. Haleluya. Saya persilakan.
pujian yang luar biasa yang juga dibawakan oleh pujian kor WBI Piranti Merja. Luar biasa ya. Yesus memberikan pengharapan di saat kita mengalami kesesakan, di saat kita mengalami badai. Di situ kita dapat melihat campur tangan Tuhan atas setiap kehidupan kita begitu nyata. Amin. Di saat ini kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita akan pujian. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap. Selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Mari kedua tangan kita sama-sama katakan, Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada. Tempat ini ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Kita katakan pujian ini lebih lagi. Yakin akan firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap. Selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Kita serukan nama Yesus, 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 ku percaya mujizat ada. Tempat ini ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Mari sama-sama kita akan puji dengan hati yang percaya. Yesus, Yesus, ku percaya. Saya persilakan namanya. Mujizat ada. Tempat ini ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Terpuji-pujilah Engkau ya Allah Bapakku, dan terpuji-pujilah Engkau ya Tuhanku Yesus, dan terpuji-pujilah Engkau ya Allah Roh Kudus, bahwa pagi hari ini kami mau belajar mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, supaya kami bisa membuka hati kami,
Jamah hati kami Tuhan, supaya firman yang ditaburkan tidak ada satupun yang kembali dengan sia-sia, namun semuanya boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah berlipat-lipat kali ganda Tuhan, demi memuliakan nama-Mu, demi menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan nama berdoa bagi hamba-Mu ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, supaya yang aku sampaikan semuanya berasal hanya dari isi hati-Mu Tuhan, supaya apa yang aku sampaikan semuanya berasal hanya daripada-Mu Tuhan. Dan hamba berdoa dan percaya akan mengurangi hamba-Mu Tuhan, supaya kebenaran firman yang diberitakan ini Tuhan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu dan berjalan dengan sempurna dan lancar tanpa masalah atau kendala apapun ya Tuhan. Di dalam nama-Mu saja Tuhanku Yesus kami berdoa dan percaya semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan iman kita katakan amin. Shalom. Silakan duduk. Satu orang diakan tolong bantu baca ya. Ya Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pengajaran kita pada pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai satu, tolong tampilkan kepastian di dalam Tuhan. Yes Bapak Ibu, jadi yang sangat menarik bahwa ketika saya belajar bahasa Ibrani ya Bapak Ibu, kemudian saya belajar dalam bahasa aslinya, ternyata di dalam Alkitab itu tidak ada kata hoki atau sial. Jadi di dalam Alkitab kata hoki beruntung itu tidak ada. Tapi dalam terjemahan Indonesia ada yang ditulis kata beruntung, tapi itu kurang tepat dan itu kurang benar. Karena dalam bahasa aslinya di dalam Alkitab kata beruntung atau kata sial itu tidak ada. Saya cari terus waktu apa bahasa Ibraninya di dalam kitab Torah itu ternyata tidak ada. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu saat ini, kalau itu baik, itu sebuah kepastian dari Tuhan. Bukan Bapak Ibu hoki, bukan Bapak Ibu beruntung. Dan kalau ada sesuatu yang kurang baik terjadi, ataupun bahasa kasarnya sial, itu bukan sial, tapi itu terjadi atas seizin Tuhan. Supaya apa? Supaya jemaat ini tahu bahwa apapun yang terjadi itu di dalam kontrol tangan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, ada kejadian A, ada kejadian B, ada kejadian C, semuanya ini di dalam kontrol, di dalam pengaruh Tuhan. Jadi tidak ada sebuah kebetulan di dalam Tuhan yang pasti-pasti aja. Nah Bapak Ibu, makanya karena di dalam Tuhan tidak ada sebuah hoki atau sial, itu bahasa koinnya apa Cila? Kalau hoki kan apa tuh? Oh ya kepanjangan ya. Apa? Sueciao. Oh, oke. Ini banyak ahli-ahli guru-guru Mandarin di sini ya. Saya soalnya dulu Mandarin nilainya jelek nih. Jadi di dalam Tuhan gak ada hoki, gak ada sial, gak ada spesial. Iya benar ya. Nah, di dalam Tuhan yang pasti itu semuanya berjalan dalam kepastian. Makanya orang yang suka melihat hari di hadapan Tuhan itu kekejian. Tahu orang yang suka melihat hari gimana? Orang yang suka menghitung hari di hadapan Tuhan itu kekejian. Bapak Ibu, saya punya mertua bekasnya Konghucu, Bapak Ibu. Pindah rumah, saya didelok duduk omahe dhisik. Saya didelok apa? Tanggalnya dhisik, Bapak Ibu. Saya sama istri saya waktu mau kawin, yang dilihat bukan tempatnya dulu, yang dilihat apa? Tanggalnya dulu. Tanggal ini api apa enggak? Mau keluar rumah, Bapak Ibu yang paling parah, mau keluar rumah loh. Mau keluar rumah, kalau tanggalnya elek, gak jadi keluar rumah Bapak Ibu. Itu yang totok ya, yang benar-benar totok. Bapak Ibu kalau yang benar-benar melihat orang kayak gini,
mau keluar rumah itu takut. Kenapa? Karena harinya kurang baik. Bisa bawa sial. Tapi hari ini kita akan belajar bahwa di dalam Tuhan tidak ada hoki dan sial. Di dalam Tuhan adanya kepastian. Ulangan 18 ayat 10, bahasa aslinya dulu ya. 18 ayat 10 sampai 14. Bahasa, enggak, diisi worshipmu. Ini udah saya ganti dulu. Ulangan 18 ayat 10. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Yes, tampilkan PowerPoint-nya. Jadi Bapak Ibu kalau lihat, perhatikan di depan, dikatakan seorang petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir jangan ada di antara kamu. Karena kalau sampai ada, engkau akan dihancurkan, engkau akan diusir, engkau akan dihanguskan seperti bangsa yang diusir Tuhan. Nah, dalam bahasa aslinya ini bukan seorang penenung, peramal, atau seorang penelaah. Kita lanjutkan next. Ini dalam bahasa aslinya. Di antara kamu jangan ada orang yang meminta tanda dari benda mati. Benda mati itu apa? Jadi kalau misalnya ke kuburan, Bapak Ibu, ke kuburan itu boleh kita membersihkan ataupun kita menjaga kuburan itu bersih, boleh. Tapi kita tidak boleh berdoa untuk berdoa kepada orang mati. Salah. Jadi Bapak Ibu tidak boleh berdoa kepada orang mati. Contoh, kalau orang Tionghoa sukaannya apa? Pak, nangkono ojo lali aku ya. Pak, nangkono ojo lali sembahyang aku. Itu di hadapan Tuhan sebuah kekejian. Kenapa? Karena jangan ada bagimu orang yang meminta tanda dari benda mati. Kemudian yang kedua, yang Tuhan tidak suka, jangan ada, ini dalam bahasa aslinya, jangan ada orang yang melihat waktu atau hari. Nanti kita akan bahas satu-satu. Dan yang ketiga, jangan ada orang yang suka mengartikan tanda-tanda. Ini orang Tionghoa paling suka semua tiga hal ini, Bapak Ibu. Nah, hari ini kita belajar kenapa di dalam Tuhan itu sebuah kepastian. Tidak ada hoki, tidak ada sial, tapi pasti. Kalau kau diberkati, pasti diberkati. Nah, meminta tanda dari benda mati, next. Ya, kita nggak akan bahas ini, saya percaya di sini nggak ada. Tapi yang kedua adalah melihat waktu atau hari. Artinya apa? Jadi kayak tadi yang saya bilang, kalau Bapak Ibu melihat hari atau waktu di hadapan Tuhan, ini sebuah kekejian. Jadi kalau Bapak Ibu melihat waktu atau hari ini baik ataupun hari ini buruk, ganti baterai, coba ganti baterai. Ada baterai lagi. Tes ya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat hari, kemudian Bapak Ibu bilang hari ini baik, hari ini buruk di hadapan Tuhan, itu sebuah dosa, Bapak Ibu. Sebuah pelanggaran firman Tuhan. Melihat hari itu gimana? Kayak tadi saya bilang, Jadi melihat hari, kalau mau kawin, yang dilihat bukan pasangannya dulu, yang dilihat bukan tempatnya dulu, yang dilihat bukan keluarganya dulu, yang dilihat apa? Tanggalnya dulu. Pindah rumah juga gitu. Berapa banyak orang Kristen, Bapak Ibu saya temu, bahkan diaken, pindah rumah. Yang dilihat bukan renovasinya udah selesai dulu, dilihat bukan rumahnya selesai dulu, dilihat apa? Tanggalnya dulu. Nah, aku pindah tanggal segini, aman apa enggak?
Bapak Ibu, kenapa Tuhan gak suka orang yang melihat hari? Karena ketika Tuhan menciptakan semua hari, di akhir dia menciptakan, dia berkata apa? Semuanya baik. Jadi di hadapan Tuhan semua hari itu baik. Mau Bapak Ibu menikah tanggal berapapun, mau Bapak Ibu pindah rumah tanggal berapapun, mau Bapak Ibu membuka usaha tanggal berapapun, di hadapan Tuhan semuanya baik. Kalau Bapak Ibu benar, pasti diberkati. Nanti kita akan bahas. Bapak Ibu, saya berkali-kali Bapak Ibu melakukan ini. Saya sebagai orang Chinese yang benar-benar percaya Tuhan, dan saya jadi saksi, saya pindah rumah gak pakai lihat tanggal. Rumahnya jadi, habis dari pondok mertua Indah ya, dari rumah mama saya, rumah jadi, langsung pindah pakai lihat tanggal. Enggak, datang, masuk, didoakan, selesai. Sampai sekarang ada kejadian apa? Nggak ada apa-apa Bapak Ibu. Yang paling banyak orang bilang apa? Kita di Pulau Jawa, kita mesti hidup lewat peraturannya tanggalan Jawa. Jadi banyak orang yang suka melihat hari. Saya kawin juga gitu, saya nggak lihat tanggal Bapak Ibu. Saya nggak lihat tanggal. Yang penting apa? Sama bojoku cocok wis iku ae. Bapak tanggalnya api, lek bojoke gak cocok. Ya tadi apa kawin ini? Ya kan? Buka usaha juga sama. Ketika saya buka M2M yang di tikungan ini, Bapak Ibu sering lewat, pakai lihat tanggal? Enggak. Pakai lihat hari? Enggak. Apa terjadi sesuatu sama saya? Enggak. Karena bagi Tuhan, semua hari baik. Ini kepastian dari Tuhan. Next. Terus yang ketiga, mundur-mundur ya. Yang Tuhan tidak suka dari orang yang ketiga adalah orang yang suka mengartikan tanda, Bapak Ibu. Orang yang suka mengartikan tanda itu apa? Kalau matinya hadap barat, wah itu. Kalau matinya hadap barat, turunannya akan sial. Kalau matinya di kuburnya tanggal segini, turunannya akan sial. Kalau ada tokek, ada apa? Kalau di rumahnya ada tokek, berarti rumah ini ada rezeki, ada yang sudah mungkin. Pertanyaannya, berkatmu, rezekimu datang dari Tuhan apa dari tokek? Makanya di hadapan Tuhan, orang-orang yang melakukan ini, next, setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian di hadapan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau sudah di dalam Tuhan, jangan jadi orang yang suka melihat hari. Karena Tuhan tidak suka. Next. Ya, tolong dibantu baca. Ulangan 18 ayat 14. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada yang melihat hari atau waktu dan meminta tanda pada benda mati melalui medium orang. Tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Yes, jadi orang-orang yang diserahkan kepada bangsa Israel, orang-orang yang daerahnya diduduki orang Israel, orang-orang yang dibunuh oleh Israel, diserahkan Tuhan kepada orang Israel. Kenapa? Karena Tuhan gak suka sama kelakuan mereka. Apa? Mereka gak suka apa? Salah satunya mereka orang yang suka melihat hari. Bayangkan Bapak Ibu. Orang yang suka melihat hari itu baik atau tidak. Kemudian orang yang suka meminta tanda kepada benda mati. Jadi bayangkan orang yang suka melihat hari di hadapan Tuhan itu sebuah kekejian. Makanya kalau Bapak Ibu punya acara, punya gawean, ojo lihat hari. Tuhan tidak suka. Karena di hadapan Tuhan semua hari itu baik. Hari apapun Tuhan ketika menciptakan dan Tuhan berkata semuanya baik. Pasti Bapak Ibu. Nah, di dalam Tuhan tadi saya bilang tidak ada sebuah hoki, nggak ada sial, tapi yang ada sebuah kepastian. Hari ini kita akan belajar kepastian apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Yang pertama, kata beruntung itu tidak ada. Next. Ya, ini terjemahan Indonesianya. Kita baca sekali lagi Yosua 1 ayat 8.
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, dalam terjemahan Indonesianya dikatakan engkau akan beruntung. Jadi Bapak Ibu, kalau orang lagi mau diberkati, kalau orang lagi mau kaya, nanti kita akan bahas rahasianya. Kata beruntung ini tidak ada dalam bahasa aslinya. Dalam bahasa aslinya beruntung ini menggunakan kata next tasliyah. Jadi perhatikanlah perkataan Taurat ini, renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati, supaya perjalananmu akan berhasil dan engkau akan berkelimpahan. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan perintah Tuhan, ketika Bapak Ibu mendapatkan sesuatu yang baik, ketika engkau diberkati oleh Tuhan, itu bukan karena engkau sedang beruntung. Jadi misal kau menang undian atau kau dapat sesuatu yang baik, engkau bukan sedang beruntung, tapi engkau diberkati Tuhan dan mengalami kelimpahan. Ini janji Tuhan. Jadi kata beruntung di dalam Alkitab itu tidak ada. Dan hari ini kita akan belajar 3 kepastian yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita. 3P. Yang pertama, pasti diberkati. Bapak Ibu, saya pernah membahas mengenai karunia berkat dan kenikmatan beberapa saat yang lalu dalam bahasa Ibrani juga. Saya pernah bilang, if you don't experience abundance in your life, then it means something wrong with you. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu sampai tidak mengalami kelimpahan di dalam hidupmu, pasti ada yang salah dalam hidupmu. Kelimpahan itu apa? Bukan maksudnya super kaya, super konglo, enggak. Tapi kelimpahan itu apa? Kalau kebutuhan dasar kita ini tercukupi, lalu ada lebihnya, itu kelimpahan. Contoh apa? Bisa beli makan, bisa bayar listrik, yang udah punya anak, bayar uang sekolah. Kemudian kebutuhan-kebutuhan kita udah tercukupi, lalu ada lebihnya. Nah, lebihnya ini macam-macam tiap orang, tergantung wadahnya, tergantung karunia Tuhan, kita pernah bahas. Tapi setiap orang yang ikut Tuhan, yang dijanjikan sama Tuhan, satu, engkau pasti diberkati, engkau pasti mengalami kelimpahan. Ini janji Tuhan. Dari sekian banyak ayat Bapak Ibu, janji berkat itu yang paling banyak. Kenapa? Karena Tuhan berjanji, engkau akan dikasih fasilitas kelimpahan. Jadi kalau Bapak Ibu ikut Tuhan dengan benar, kalau Bapak Ibu berjalan bersama Tuhan, engkau pasti diberkati. Ulangan 28 ayat 6. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Yes, nanti ulangan di rumah boleh baca ulangan 28 ayat 1-6 itu lengkap berkat-berkat macam-macam. Tapi yang saya mau bahas ya 6. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Masuk kemana, keluar kemana Bapak Ibu. Ini salah satu janji Tuhan bahwa dalam bahasa aslinya diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau waktu departure, berangkat. Jadi istilahnya apa? Saat engkau masuk di bumi ini, Tuhan berjanji engkau akan diberkati. Dan saat engkau keluar dari bumi ini, engkau juga akan diberkati. Jadi next, kaya di bumi, kaya di surga. Jadi Tuhan tidak pernah mengajarkan soro di bumi, kaya di surga, enggak. Ini gak apa-apa soro-soro sih, kok sogene nang surga, enggak. Janji Tuhan, engkau kaya di bumi ini, dan engkau juga kaya nanti di surga. Jadi ini sebuah kepastian janji yang pertama Tuhan berikan kepada semua jemaatnya, bahwa semua yang ikut Tuhan, semua yang percaya Tuhan, nomor 1 pasti diberkati. Mazmur 1 ayat 1-3. Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan,
dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yes, ini tampilkan terus. Ini saya bilang suatu rahasia buat orang laki-laki. Orang laki-laki kalau kerjaannya mau diberkati, itu ayat di ayat ini. Kenapa? Karena dalam bahasa Ibrani-nya ini bukan ditulis iya. Bukan ditulis iya untuk semua pria dan wanita, enggak. Dalam bahasa aslinya ditulis jelas ini untuk seorang laki-laki. Jadi dikatakan apa? Berbahagialah orang laki-laki kalau kesukaanmu itu hukum-hukum Tuhan. Apapun yang kamu perbuat. Lihat, orang laki-laki itu pasti akan berhasil. Jadi bagi kita kepala keluarga, bagi kita yang bekerja, bagi kita yang berbisnis, kalau kesukaanmu mendengarkan firman Tuhan, kalau engkau melakukan firman Tuhan, lihat, apapun yang engkau kerjakan akan dibuat Tuhan berkelimpahan dan engkau akan berhasil. Jadi janji pertama yang Tuhan berikan kepada jemaat adalah apa? Satu, engkau pasti diberkati, engkau pasti dibuat Tuhan berhasil. Nanti kita akan bahas lagi syaratnya apa. Yang pertama, kita pasti diberkati. Yang kedua, kita pasti ditolong. Bulan lalu saya pernah bahas ini, saya ngomong you are not alone. Apapun yang Bapak Ibu hadapin, apapun juga yang saya hadapin, kita semua sama punya sebuah pergumulan yang kita hadapi. Apapun yang kita hadapi, percayalah Tuhan pasti tolong. Karena Tuhan kita Allah yang hidup. Berapa kali Bapak Ibu saya menyaksikan kebaikan Tuhan kepada Bapak Ibu, dan berapa kali saya mendengar kesaksian-kesaksian orang yang ditolong oleh Tuhan, karena Allah kita itu Allah yang hidup. Yosua 10 ayat 12 sampai 14. Yosua 10 ayat 12 sampai 14. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Yes. Sampai Tuhan menghentikan bumi berputar untuk menolong orang Israel. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau bumi berputar aja bisa dihentikan oleh Tuhan, apalagi apa yang kita hadapi? Apalagi pergumulan yang kita hadapi? Apalagi kendala yang kita hadapi? Yang kedua, Tuhan janjikan, apapun yang kau hadapi, Tuhan pasti tolong. Saya akan kasih sebuah kesaksian Bapak Ibu. Saya pernah bawakan ini di sore, kemudian harusnya saya bawakan bulan lalu, cuma waktunya nggak nutut Bapak Ibu. Saya cerita pengalaman saya. Ini cukup menarik Bapak Ibu. Saya pertama kali mengalami ini, jadi ini sebuah pengalaman baru buat saya. Bapak Ibu, saya cerita bulan lalu kan saya kena COVID, ya kan. Di Januari itu saya kena COVID Bapak Ibu. Sakitnya nggak parah. Sakitnya biasa ke orang flu. Tapi setelah post-COVID itu Bapak Ibu, saya ngalamin masalah. Jadi saya sakit COVID itu cuma 7-10 hari, tapi post-COVID-nya saya ngalamin itu sampai berbulan-bulan. Jadi setelah saya kena COVID, nafas saya itu sesek. Ya. Jadi setelah saya kena COVID, nafas saya sesek, saya masuklah ke dokter paru Bapak Ibu. Saya ke dokter paru yang ada di Siloam, sampai akhirnya saya harus dirawat inap karena nafas saya sesek. Dijalankan tes Bapak Ibu di paru saya, di CT scan dan di lain sebagainya, dicek itu semuanya normal Bapak Ibu, tidak ada kendala. Sampai akhirnya selama 1 bulan, 2 bulan saya dipegang sama dokter paru di Siloam ini,
Saya nggak ngalami progres. Jadi saya masih sesek, Bapak Ibu. Bayangkan, orang yang belum ngalamin ini nggak akan merasakan mengucap syukurnya bisa napas normal, Bapak Ibu. Bisa napas normal itu kalau Bapak Ibu diambil, waduh, baru kerasa setelah post COVID itu. Wih, orang napas normal itu enak ya. Jadi ritme napas saya itu nggak bisa normal, Bapak Ibu, setelah COVID kemarin. Jadi kalau napas itu sesek. Kemudian saya pindah dokter lagi. Saya pindah dokter berkali-kali, dan dokter yang saya pindah semuanya bukan dokter yang murah, Bapak Ibu. Semuanya saya pilih dokter yang paling top. Saya ngomong sama mama saya, kalau dokter ini gak ono gelare, kalau dokter ini gak rame, saya gak mau datang. Saya mau cari dokter yang top. Bahkan ada dokter yang saking topnya, antrinya top itu 2 minggu, Bapak Ibu. Bayangkan, orang sakit mau ketemu dokter, nunggu 2 minggu. Ini dokter top nomor 1 di Surabaya, spesialis penyakit dalam. Saya ngobrol sama dia, kemudian dijalankan tes dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semuanya normal. Semuanya normal, Bapak Ibu. Tapi ketika dicek semuanya normal, napas saya masih gak normal, Bapak Ibu. Saya waktu itu sampai stres berat, saya sampai depresi. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, what is wrong? Apa yang salah dari badan saya gitu loh. Bahkan tes itu saya, waktu tes, karena saya pakai asuransi, saya ngomong sama dokter saya, wes tes apapun, maju dok, jangan takut, karena saya punya asuransi. Jadi tes dari ujung kepala sampai ujung kaki itu keluar udah ratusan juta, Bapak Ibu. Saya nggak peduli karena saya punya asuransi, dan asuransi saya kebetulan yang VIP. Jadi nggak peduli mau tes apapun itu di cover asuransi. Dan saya ngomong sama dokter saya, dokter butuh obat apapun, butuh tes apapun, sebagus apapun jalan, yang penting ketemu yang salah di mana. Dan dites, Bapak Ibu, beneran dites. Saya dites itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan ginjal, hati, semua dicas ujung kepala sampai ujung kaki. Hasilnya bagus. Begitu dokter lihat hasilnya bagus, dokternya juga bingung. Lah ini salahnya di mana? Walaupun semua hasilnya bagus, saya napas masih sesek, Bapak Ibu. Jadi napas saya itu kayak orang, kalau kambuh ya, kayak orang itu kehabisan napas. Bukan nggak bisa napas dengan tempo yang normal gitu, nggak bisa habis COVID itu. Jadi napas itu kayak pola ritmenya itu nggak kayak orang napas normal. Salahnya di mana? Nggak ada yang tahu, Bapak Ibu. Bayangkan. Saya pindah dokter spesialis itu ada 4, Bapak Ibu. Saya tes lab itu ada berbagai macam tes yang mahal-mahal, bukan tes yang murah-murah. Bahkan sampai saraf tulang belakang saya semua dicek perluas. Ada yang salah atau ada yang cacat nggak? Takutnya dari COVID atau apa. Tapi dicek semuanya waras, Bapak Ibu. Semuanya normal. Bapak Ibu kalau jadi saya stres, Bapak Ibu. Kemana lagi? Ya, kemana lagi harus berobat? Ya, kemana lagi saya cari orang yang bisa ngobatin saya? Masa ke orang pinter? Tapi ketika saya menghadapi ini, saya tetap menguatkan iman saya kepada Tuhan. Saya ngomong, whatever happened to me, you are my God. Apapun yang terjadi dalam hidupku, Engkau Tuhanku, aku pasti sembuh. Saya teruskan itu. Dan itu berlangsung selama 2-3 bulan, Bapak Ibu. 2-3 bulan. Bapak Ibu bayangkan, orang ritme napasnya nggak normal, itu gak enak, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa napas gini sekarang, itu karunia Tuhan. Saya merasakan waktu itu ritme napas gak normal, Bapak Ibu. Itu kerja, konsen aja susah, Bapak Ibu. Dan akhirnya apa? Saya udah pindah dokter kemana-mana, saya tes lab kemana-mana, gak ketemu hasilnya. Saya undang pendeta ke sini, ngobrol, Bapak Ibu, gak sadar. Saya ngobrol sama pendeta ini, saya ngomong, dia juga kena COVID, post COVID-nya sama, dia bermasalah di post COVID-nya. Pas kena COVID-nya nggak apa-apa, sama kayak saya. Kemudian ngobrol-ngobrol, aku juga habis kena COVID gini-gini, aku sesek bro.
Saya bilang sama pendeta ini, ternyata ada pendeta yang ngalamin hal yang sama dengan saya, Bapak Ibu. Akhirnya ada koncoy. Nah, terus pendeta ini ngobrol-ngobrol sama saya. Dia sembuh, tak tanya gini, kok bisa sembuh? Dikasihlah saya nomor dokternya ini, saya kontrol Bapak Ibu. Akhirnya saya kontrol, ternyata ketahuan. Masalahnya, tebakan analisanya dari bakteri di perut itu jumlahnya jadi nggak stabil. Karena COVID bisa masuk ke dalam usus, bakteri di dalam perut itu jadinya jumlahnya nggak stabil. Di perut kita ini kan ada bakteri kan, makanya Bapak Ibu minum Yakult dan itu mengembangkan bakteri yang baik. Nah, bakteri di perut ini nggak stabil, sehingga akhirnya ada hormon yang keluarnya juga nggak stabil, dan ini yang ganggu ritme pernapasannya. Dari dokternya analisanya kurang lebih seperti itu. Nah, akhirnya saya diterapi hormon itu Bapak Ibu. Apa yang ini dikasih, terus kemudian saya dikasih probiotik juga. Bapak Ibu, selang 2 bulan membaik, 3 bulan tambah lebih baik, dan akhirnya saya sembuh total Bapak Ibu. Bayangkan, saya muter kemana-mana, saya cari asuransi kemana, saya tes lab kemana-mana pakai asuransi di mana-mana. Sembuhnya dari hamba Tuhan Bapak Ibu. Kalau bukan Tuhan yang ngasih jalan kepada saya, kalau bukan Tuhan yang kasih tunjuk kepada saya, padahal saya kalau undang pendeta, biasanya saya ini nggak pernah ngomong-ngomong, saya orangnya nggak suka ngomong-ngomong soalnya. Jadi kalau pendeta mari tak undang, mari khotbah, ya wis pulang selesai. Ini kok yo pas mari tak undang, WA-WAan, Bapak Ibu ngobrol. Jadi kayak seakan-akan jalannya itu sudah dibukakan Tuhan untuk ditolong. Dan akhirnya saya sembuh total, saya mengucap syukur sama Tuhan. Waktu saya ngalami itu, yang paling saya takutkan, Tuhan aku jadi ojo sampai cacat Tuhan, malu-maluin. Tapi ternyata Tuhan benar-benar tolong saya. Setelah di perawatan itu 3-4 bulan, 6 bulan kita akhirnya sembuh total. Dan yang membuat saya terharu adalah bukan seberapa banyak uang yang kau miliki, ternyata nggak menyelesaikan masalahmu. Gitu. Bapak Ibu, asuransi saya itu VIP. Semua tes apapun, obat termahal apapun, ada pernah satu obat Bapak Ibu diresepkan. Itu obatnya 1 kali resep 8 juta. Obatnya toh. Ya gak waras Bapak Ibu minum itu. Jadi seberapa kayanya engkau, seberapa banyaknya uang yang engkau pegang, kalau bukan Tuhan yang tolong, tidak akan selesai permasalahanmu. Seberapa kuat engkau menghadapi masalah, seberapa engkau berusaha memecahkan masalahmu, kalau bukan Tuhan yang tolong, tidak akan selesai masalahmu. Tapi hari ini kita dapat janji Tuhan, apapun yang engkau hadapi, apapun yang engkau alami, engkau pasti ditolong. Saya saksi hidupnya, dan begitu banyak hal yang saya alami, dan saya selalu mengatakan Allah kita Allah yang hidup. Kalau engkau menghadapi sesuatu, engkau pasti ditolong Tuhan. Bapak Ibu, ada banyak orang di luar sana yang post-COVID-nya sampai tahunan. Saya sampai mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, untung aku ketemu dokter yang pas. Untung aku ketemu dengan pendeta ini ngalamin hal yang sama. Kalau enggak, saya muter cari obat kemana-mana, bisa habis waktu berapa lama. Tapi ini luar biasa dari Tuhan. Saya bisa ditemukan dengan pendeta mengalami hal yang sama dengan saya. Dikasih dokter yang bisa menyembuhkan, dikasih jalan keluar dari Tuhan, sehingga semuanya beres total dalam waktu bulanan aja. Itu benar-benar pertolongan Tuhan yang luar biasa. Apapun yang terjadi, sekali lagi, engkau pasti ditolong. Janji Tuhan. Pasti diberkati, pasti ditolong. Next, banyak. Makanya ada sebuah ayat yang menarik. Yesaya 46 ayat 4. Tolong dibantu baca. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yes. Jadi dikatakan aku mau menggendong kamu, dalam bahasa aslinya menggunakan kata esbol. Next.
Artinya apa? Esbol ini berasal dari kata sabal yang artinya untuk menanggung beban yang berat. Jadi apapun yang engkau hadapi saat ini pasti ditolong karena Tuhan yang menanggung yang berat-berat. Dan janji yang ketiga, engkau pasti disertai. Next, saya pernah bahas ini, Bapak Ibu, saya percaya masih ingat. Artinya disertai menggunakan kata samar, yang artinya dijagain, dilihati terus, dipelihara. Saya pernah memberikan sebuah kesaksian bulan lalu, saya pernah ngomong penyertaan Tuhan itu bukan cuma penyertaan saja, bukan penyertaan biasa, bukan cuma dijaga itu, bukan, tapi penyertaan Tuhan itu engkau dilihatin terus, engkau dieman, engkau dipelihara, itulah penyertaan Tuhan. Saya pernah kesaksian bulan lalu, dan beberapa tahun yang lalu saya juga pernah kesaksian sama waktu saya beli jam baru. Saya takut itu berat, buka pintu rumah, buka pagarnya Buya ini saya nggak berani. Kenapa? Karena tangannya kan harus masuk gini. Karena harus masuk gini, takut berat. Saya nggak berani buka pagar. Kenapa? Karena jam tangannya baru bojoku yang nggak berani. Yang buka no pagar. Kenapa? Lebih tak eman jamku timbang bojoku. Karena jamnya baru, karena barangnya baru. Bapak Ibu kalau punya barang baru, Bapak Ibu pasti akan melihatin terus kan. Oh ini dieman, dipelihara, dijagai. Dan inilah penyertaan Tuhan. Ketika Bapak Ibu dijagai Tuhan, ketika Bapak Ibu disertai Tuhan, itu seperti barang baru yang Bapak Ibu eman, Bapak Ibu sayang, Bapak Ibu lihatin terus, itulah penyertaan Tuhan. Jadi hari ini ada 3 janji yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang pertama, engkau pasti apa? Diberkati. Yang kedua, engkau pasti ditolong. Yang ketiga, engkau pasti disertai. Next. Nah, pertanyaannya, syaratnya apa? Syaratnya apa? Cuma 1 ternyata Bapak Ibu untuk terima kepastian-kepastian ini. Next. Melakukan perintah Tuhan. Bapak Ibu di dalam Alkitab saya ngomong bolak-balik, semua janji berkat itu rata-rata bersyarat. Kayak tadi, orang laki kalau mau pekerjaannya diberkati dan kau dibuat berhasil, engkau harus apa? Suka merenungkan firman dan Taurat Tuhan. Jadi kalau orang laki-laki mau diberkati, mau dibuat pekerjaannya berhasil sama Tuhan, perhatikan firman Tuhan. Itu kan bersyarat. Engkau diberkati, tapi syaratnya apa? Perhatikan, lakukan, renungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, saya kasih sebuah perumpamaan gampang supaya Bapak Ibu mengerti. Saya punya anak perempuan, saya punya anak 2. Yang satu anak saya yang perempuan namanya Nicole. Kemarin ulangan Bapak Ibu. Waktu ulangan, sebelum ulangan tak janjeni. Dia lihat waktu saya sama istri saya nyetir di papan reklame itu ada gambar gunung besar Bapak Ibu. Wah, gunung besar begitu. Terus dia ngomong, "Pak itu apa? Itu gunung. Aku gak pernah ke gunung, Pak. Seringnya soalnya tak ajak ke Bali. Pak ngerti nih. Tapi gunung gak pernah." Terus ngomong, "Aku mau Pak ke gunung." Ya. Terus karena lagi ulangan, saya ngomong sama dia, "Kalau nilai ulanganmu bagus, kamu tak ajak ke Gunung Bromo." Begitu saya ngomong, "Kamu tak ajak ke Gunung Bromo," Mae langsung melok, Bapak Ibu. "Iya anakku, pokoknya aku melok." Padahal Mae gak diajak, tapi Mae melok. Nah kembali lagi karena saya ngomong, "Kalau ulanganmu dapat bagus, tak ajak ke Gunung Bromo." Lalu selesai ulangan Bapak Ibu. Selesai ulangan ternyata nilainya dapat bagus, dapat 90 Bapak Ibu. 95.
Nah kira-kira dia udah dapat nilai 95 ini, perlu minta lagi nggak ke saya ke Gunung Bromonya? Perlu minta nggak? Perlu melas nggak ke saya? Ayolah ke Gunung Bromo, ayolah pergi gitu. Perlu nggak? Udah. Dia ketemu saya, bawa kertas ulangan, bukan lagi minta, tapi langsung nagih. Pak, kapan ke Gunung Bromonya? Dan sama juga seperti Bapak Ibu dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu menjalankan semua perintah Tuhan, Bapak Ibu ketemu Tuhan, nggak perlu melas-melas, Tuhan berkata no aku, Tuhan tolong aku. Sama seperti yang saya alami. Tuhan kapan ditolongnya? Bapak Ibu, perintah Tuhan itu ada banyak. Melakukan firman Tuhan itu ada banyak. Saya pernah ngomong di dalam Alkitab ada 613 perintah, Bapak Ibu. Bukan cuma 10 perintah Allah, ya kan? Kalau 10 perintah Allah, Bapak Ibu hafal, oke, bagus. Tapi kan ada perintah yang tidak tertulis dalam 10 perintah Allah. Contohnya apa? Engkau harus mengampun jika ada saudaramu datang dan meminta ampun kepadamu karena berbuat kesalahan, 7 kali 70 kali engkau harus mengampuni. Ada di dalam 10 perintah Allah? Tidak ada. Tapi itu salah satu perintah Tuhan. Makanya orang yang belajar hukum pun, Bapak Ibu, orang yang belajar hukum pun pengacara, Bapak Ibu. Setelah kuliah 4 tahun, apa mereka berhenti belajar? Pengacara setelah lulus kuliah 4 tahun, mereka berhenti belajar apa terus belajar? Terus belajar, karena untuk mengerti hukum-hukum KUHP, pidana, perdata, dan lain sebagainya, supaya mereka semakin mengerti, mereka hafal. Perjalanan kita belajar hukum Tuhan juga sama. It's a never-ending journey. Hukum Tuhan itu banyak. Kita akan selalu belajar, makanya tiap minggu kan kita belajar firman-firman Tuhan. Kadang apa yang saya sampaikan seperti ini, kadang apa yang disampaikan hamba Tuhan lain seperti ini. Tapi yang kita tahu bahwa perjalanan kita mengerti atau belajar hukum Tuhan itu a never-ending journey. Kita akan harus selalu belajar hukum-hukum Tuhan. Makanya Tuhan Yesus pernah berjanji kepada Bapak Ibu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau Bapak Ibu mengerti firman Tuhan, kalau Bapak Ibu katam hukum-hukum Tuhan, semuanya berkat-berkat itu. Berkat itu ada 7 macam, Bapak Ibu. 7 macam, ada ketenaran, kemakmuran, kemasyuran, dan lain sebagainya. Itu semuanya akan ditambahkan kepadamu. Asalkan apa? Syaratnya cuma 1. Apa tadi syaratnya? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ngerti firman Tuhan. Jangan malas belajar firman perintah Tuhan. Karena kalau engkau mau diberkati, engkau mau ditolong Tuhan, engkau mau pasti disertai Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Jadi seperti anak saya tadi, ketemu Tuhan, Bapak Ibu sudah tidak minta lagi, tinggal nagih. Dan saya percaya kalau Tuhan ditagih dan Bapak Ibu sudah melakukan, pasti ditolong Tuhan, pasti diberkati Tuhan, pasti disertai sama Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu nggak, ketika Bapak Ibu melakukan perintah Tuhan, Bapak Ibu akan menjadi seorang yang spesial. Saya belajar ini ketika saya baca bahasa Ibrani-nya. Jadi ketika Bapak Ibu hidup kudus, atau Bapak Ibu menjalankan perintah Tuhan, engkau akan menjadi seorang yang spesial di hadapan Tuhan. Atau orang yang benar-benar berbeda dengan orang yang lain. Next. Jadi dalam bahasa Ibrani-nya, kata kudus itu menggunakan kata kados. Artinya atau arti harafiahnya kados itu adalah berbeda dengan yang lain, atau berbeda atau tidak sama dengan yang lain. Jadi kalau misalnya banyak orang laki suka main perempuan, banyak orang laki suka pelihara perempuan, banyak orang laki suka jajan sono sini, tapi orang laki yang hidup kudus di hadapan Tuhan berbeda dengan orang lainnya. Mereka mau melanggar firman Tuhan, mereka mau hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, silakan. Tapi kita mau hidup kudus dan berbeda dengan yang lain.
Jadi anak yang spesial, jadi orang yang spesial di hadapan Tuhan. Itu sebabnya orang kudus kalau berdoa pasti diperhatikan oleh Tuhan. Pasti. Kenapa? Karena engkau berbeda dari orang lainnya. Kayak saya pernah ajari Bapak Ibu dahulu, be unique, be loyal, be strong. Ketika Bapak Ibu belanja, misalnya ke toko talenta, ya kan, ke toko talenta elektronik, beli TV. TV itu kan ada macam-macam, ada merek Sharp, ada merek Polytron, ada merek Sanyo, dan lain sebagainya. Ada merek Cina juga. Nah, ketika Bapak Ibu mau beli, Bapak Ibu kan milih mana kira-kira yang bagus, mana yang punya selling point, mana yang punya kira-kira nilai jual lebih, gitu. Dan sama, ketika Tuhan melihat Bapak Ibu, Tuhan melihat apa nilai lebihmu di hadapan Tuhan. Salah satunya ini, hidup kudus, hidup kados. Jadi kalau engkau hidup kudus, memegang perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan, engkau doa itu beda. Kenapa? Karena engkau akan menjadi orang yang berbeda dengan yang lain. Makanya Allah kita Allah yang kados. Kenapa? Allah kita beda dengan Allah-Allah yang lain. Jadi Bapak Ibu harus punya mindset, kalau orang lain misalnya mau melanggar firman Tuhan, mau ngerasani orang, mau pahitan, mau apalagi yang lagi, ada zaman sekarang lagi ngetren ya di FYP TikTok saya isinya perselingkuhan semua ya Bapak Ibu. Yang artis inilah, artis ini ke gap satu. Dan semakin banyak. Dan bagi seorang laki-laki, saya orang laki-laki tulen Bapak Ibu. Saya ngomong sama istri saya, kelemahan saya wanita cantik, jujur. Saya lemah sama wanita cantik. Tapi saya berusaha mengatasi kelemahan saya. Saya harus hidup kudus, berbeda dengan yang lain. Jadi kalau ada orang laki-laki yang mau hidupnya tidak kudus, terserah. Tapi kalau ada orang laki-laki yang mau hidup kudus, percayalah, pekerjaanmu pasti diberkati Tuhan. Percayalah, engkau doa juga pasti didengarkan Tuhan. Kenapa? Karena engkau berbeda dengan yang lain. Jadi ingat, hari ini Tuhan janjikan 3 kepastian dalam hidupmu. Yang pertama, pasti diberkati. Yang kedua, pasti ditolong. Yang ketiga, pasti disertai. Syaratnya apa? Cuma satu, hidup kudus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Kau telah mengajar kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang Ku pelajari dan kami pelajari ini boleh melekat dalam pikiranku dan hatiku, tidak akan pernah lupa atasnya Tuhan. Biarlah firman ini boleh menghasilkan buah yang berlipat-lipat kali ganda untuk dipakai memuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan hamba berdoa, pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi untuk memuliakan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu saja Tuhanku Yesus, hamba berdoa dan percaya sepenuhnya. Haleluya. Amin. Saya mengundang bagi yang bertugas melayani perjamuan kudus untuk maju ke depan. Tahu saya ini juga. Sudah semua? Mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita menerima perjamuan kudus. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa pada pagi hari ini kami boleh menerima perjamuan kudus-Mu. Hamba berdoa baik bagi yang melayani ataupun yang dilayani. Hamba percaya Kau menguduskan dan menyucikan kami supaya kami layak menerima perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu saja Tuhanku Yesus, mari semua yang siap menerima perjamuan kudus ini dengan iman kita katakan, amin. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari jemaatku yang terkasih, angkat roti ini di tangan kananmu, letakkan tangan kiri di dadamu. Bukankah roti yang terpecah-pecahkan ini merupakan peringatan akan tubuh Yesus yang diserahkan bagi kita? Dan bukti persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaatku, angkat anggur ini di tangan kananmu, letakkan tangan kiri di dadamu. Bukankah cawan ini adalah bukti perjanjian baru kita dan bukti persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan cawan anggurmu, angkat kedua tanganmu. Yang bisa berbahasa roh, mari kita berbahasa roh. Yang tidak bisa cukup katakan haleluya, 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 haleluya. Serukan keinginanmu kepada Tuhan Yesus.
mengucap syukur bahwa pada pagi hari ini kami semua boleh menerima perjamuan kudus-Mu ini Tuhan. Hamba berdoa dalam melalui perjamuan kudus-Mu ini Tuhan, yang lemah boleh dikuatkan Tuhan, dan yang berbeban berat hamba percaya bagi Tuhan tiada perkara yang mustahil. Dan hamba juga berdoa bagi yang mempunyai segala macam penyakit Tuhan, hamba percaya kuasa Tuhan yang mampu untuk menyembuhkan. Dan hamba berdoa Tuhan, dalam melalui perjamuan kudus ini kami boleh semakin menjadi satu di dalam-Mu, sama seperti Engkau ada di dalam Bapa. Biarlah kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau boleh tinggal di dalam kami ya Tuhan. Sama seperti Engkau ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Engkau ya Tuhan. Di dalam nama-Mu saja Tuhanku Yesus, Allahku yang hidup, yang kucinta dan kulayani, hamba berdoa dan percaya sebenarnya. Mari semua jemaat yang telah diberkati oleh perjamuan kudus ini, dengan iman kita katakan Untuk jemaat, untuk tetap bangkit berdiri, untuk para pekerja boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita akan melakukan pengakuan iman rasuli Gereja Betani Indonesia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara.